Kan dari awal intention UT untuk masuk tambang emas itu kan sebagai balancer juga ya. Artinya diharapkan tidak pada saat yang bersamaan itu kalau satu mengalami gangguan, yang lainnya juga mengalami gangguan. Dan itu memang ternyata prediksi itu terbukti di saat ini bahwa dengan batu bara yang harganya anjlok, tetapi emas itu sebaliknya. Sebetulnya itu memang sesuai dengan apa yang kita prediksi pada saat mengambil tambang emas. Walaupun kita tahu bahwa secara persentase atau portion itu memang masih belum balance. Karena kan kita tahu masih persentase dari batu bara mungkin masih 80%, 20% dari yang lain. Nah, dengan demikian ya kalau kita lihat bagaimana strategi ya pasti itu sendiri-sendiri. Artinya tentu batu bara kita berusaha untuk bisa survive, menurunkan biaya produksi, itu yang paling penting. Karena kita tahu juga bahwa UT sebagian besar itu juga karena mining contractor yang terbesar ya mau nggak mau operational di tambang itu yang bisa diturunkan biayanya itu yang kita lakukan. Sementara untuk di batu bara sebagai pemilik konsesi ya sebisa mungkin kita turunkan walaupun penurunan stripping ratio juga tidak terlalu bisa membantu kondisi yang ada. Sedangkan untuk emas kita tahu dengan harga yang tinggi pasti ada keinginan untuk meningkatkan produksi sebanyak mungkin. Namun demikian memang emas dan batu bara tidak sama, artinya batu bara itu prosesinya sangat sederhana, hanya melakukan crushing dan sekali-sekali washing. Sedangkan untuk emas itu lebih panjang rangkaian untuk processing plant-nya sehingga meningkatkan produksi itu tidak mudah. Karena biasanya setting dari processing plant itu memang sudah didesain sesuai dengan kapasitas yang ada. Jadi boleh dibilang sudah full capacity ini sekarang. Sehingga tidak mungkin untuk bisa meningkatkan produksi emas dengan serta-merta seperti di batu bara. Pak Frans, tapi yang menarik kalau kita lihat di sini di kinerja semester 1 2020 ada penurunan untuk penjualan emas sekitar 4,57% secara year on year. Padahal sebagai safe haven emas saat ini sedang diburu begitu. Dan bahkan ada revisi juga untuk target di tahun ini menjadi 250 hingga 300 ribu ons. Nah, seperti apa kondisi yang saat ini dialami oleh United Tractors? Dengan pandemik yang ada ya, pada waktu bulan Maret April itu di sekitar area tambang itu ada beberapa kasus yang muncul. Nah, kita juga tahu bahwa di tambang Martabe itu 70% adalah local people. Jadi yang ada di dalam area tambang, yang akomodasinya di dalam tambang, yang notabene lebih mudah untuk bisa diprotek, itu hanya 30%. Nah, dengan beberapa kasus yang ada di sekitar tambang, di desa-desa sekitar tambang, maka di awal-awal bulan April itu kami menerapkan lockdown, mau tidak mau. Sehingga mereka yang tinggal di luar area tambang itu tidak diizinkan untuk masuk di dalam area tambang. Sehingga dengan demikian seluruh proses produksi itu mengalami hambatan.